Halo, jumpa lagi dengan saya Harli Kurnia. Kali ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana caranya mengelola keuangan. Ya, ada 5 kesalahan yang membuat kita salah ya, dan uang kita semakin menipis ya, yaitu 5 kesalahan dalam mengelola keuangan. Apa 5 kesalahan itu? Mari kita simak berikut ini. Kesalahan pertama adalah melibatkan perasaan. Jadi gini saudara, banyak sekali kita merasa bingung ya, kenapa uang kita nggak bertambah-bertambah, kenapa kok menipis, lama kerja tapi nggak bisa nabung, karena Anda terlalu melibatkan perasaan. Ingat, uang adalah angka, uang bukan teman hidup kita, uang itu bukan tujuan, uang itu hanya sekedar angka, jadi nggak perlu Anda berperasaan. Nah, kebanyakan kita, kalau uangnya sedikit, kita sedih, kalau uangnya banyak, mendadak kita senang. Masalahnya apa? Masalahnya nggak senang uangnya banyak? Ya jujur, manusiawi, kita pasti senang uangnya banyak. Tapi over, nggak punya uang, sedih banget. Uangnya banyak, wah happy, hura-hura, keputusannya jadi keliru. Itu yang berbahaya. Jadi saudara sekalian, kalau Anda merasa, oh iya, saya masih banyak perasaan saya terlibat di uang saya gitu ya, ngecek rekening ya, sedih gitu ya, berarti uangnya sedikit gitu. Gini loh saudara, uang adalah angka, hanya berupa angka. Angka itu bisa turun, bisa minus, bisa naik, bisa surplus, bisa turah-turah, bisa kurang, bisa macam-macam ya, tergantung bagaimana Anda mengelolanya. Nah, kalau Anda masih melibatkan perasaan di dalam mengelola uang, artinya Anda belum siap untuk mengelola uang. So, mulai sekarang jangan libatkan perasaan. Kalau sedikit, ya jangan terlalu bersedih, biasa aja. Kalau banyak, ya jangan terlalu seneng, jangan sombong, biasa aja. Karena perasaan yang datar itu sangat membantu Anda dalam menghitung nantinya. Kesalahan yang kedua, yaitu tidak merencanakan. Nah, gagal merencanakan sama dengan merencanakan untuk gagal. Itu prinsipnya. Jadi pada saat Anda dapat uang, terus Anda tidak merencanakan uangnya mau diapakan, secara tertulis, ya direncanakan dengan rinci matang-matang, maka uang itu akan nggak tahu kemana. Pernah nggak Anda ngerasakan gini? Ya saya dapat uang sih, tapi kok nggak ada sisanya, tapi kok nggak ada rasanya, hidup saya cuma gitu-gitu aja. Itu artinya Anda tidak pernah merencanakan keuangan Anda. Keuangan harus direncanakan. Anda dapatnya berapa, harus dipos-poskan dan lain sebagainya. Ya, jadi perencanaan itu sangat-sangat penting gitu. Sesuatu yang besar harus direncanakan. Apa yang terjadi kalau uang Anda tidak pernah Anda buat perencanaan yang tepat? Ini untuk apa, maka yang terjadi uang itu akan keluar tanpa rencana. Semakin banyak Anda mengeluarkan uang tanpa rencana, artinya pola keuangan kita sangat-sangat lemah. Yang ketiga adalah tidak memisah uang. Saudara sekalian, uang adalah sesuatu yang memang harus dipisah-pisah. Banyak sekali orang datang ke saya punya bisnis miliaran rupiah dan mereka merasa minus, mereka merasa pusing. Ya, ada salah satu orang dari Makassar, pengusaha mebel, datang ke tempat saya dan dia bilang sama saya, Mas Harli, penghasilan saya itu adalah 350 juta per bulan. Wow, fantastis ya. Kalau kita baca data ya, presiden saja itu gajinya cuma 80 juta. Nah, orang ini keuntungan bisnisnya setiap bulan itu mencapai 350 juta rupiah. Ini sangat-sangat dahsyat. Tapi apa yang terjadi? Dia ke rumah saya dan dia dalam kondisi ya tidak tenang. Dia merasa bahwa penghasilannya selalu habis setiap bulan. Gimana cara ngabisin duit 350 juta setiap bulan? Dan orang ini bisa habiskan uang itu. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah dia tidak memisah keuangannya. Dia punya bisnis banyak, tapi uangnya jadi satu. Padahal satu bisnis saja uangnya harus dipisah menjadi banyak bagian. Ya, tidak hanya bisnis. Anda yang bekerja pun sama. Anda habis dapat gaji itu harus segera dipisah. Anda yang dagang, Anda harus minimal ya. Ini tips saya untuk teman-teman yang dagang di kios, di pasar ya, pedagang asongan. Anda minimal 2 kaleng. Anda punya kaleng 2, satunya modal, satunya keuntungan. Minimal itu. Belum lagi nanti untuk bayar sekolah, bayar listrik, bayar segala macam. Minimal kita harus memisah ya. Kalau nggak dipisah, maka uang itu berkumpul jadi satu dan kita akan sulit untuk mengaturnya. Supaya mudah untuk diatur, maka harus dipisah. Itu tips yang ketiga. Kemudian yang keempat, kesalahan yang keempat adalah banyak sekali orang yang tidak mencatat pengeluaran ya. Pengeluaran itu harus dicatat. Anda datang ke minimarket, Anda ada catatannya kan, ada struknya, Anda minta struknya. Anda beli bensin, Anda minta struknya. Supaya apa? Supaya mudah dicatat. Dan itu sangat-sangat membantu Anda. Anggaplah uang itu bukan uang Anda, tapi uang perusahaan Anda gitu ya. Meskipun Anda bekerja, anggaplah itu adalah uang perusahaan Anda. Atau kalau Anda bingung, anggaplah itu uang istri Anda gitu loh ya. Jadi Anda bisa mencatat nanti untuk laporan bulanan. Jadi kalau dicatat, Anda bisa tahu bulan ini saya mengeluarkan untuk apa saja dan jumlahnya harus sama gitu. Tidak ada satupun pengeluaran yang tidak dilaporkan ya. Harus semuanya dilaporkan dengan rinci dan jelas. Supaya apa? Supaya mudah kita mengaturnya. Kemudian kesalahan yang kelima adalah tidak melakukan evaluasi. Saudara sekalian, banyak dari kita ya mungkin sudah benar ya semuanya, empat-empatnya sudah benar, tapi tidak pernah melakukan evaluasi. Yaitu sama aja bohong. Untuk apa dicatat? Untuk apa dipisah-pisah? Untuk apa direncanakan? Untuk apa diatur uangnya? Kalau tidak
tidak pernah dievaluasi. Tujuan dari mengatur keuangan adalah untuk terus-menerus mengevaluasi. Saudara sekalian, kita tidak mungkin bisa benar 100% di saat awal-awal, tetapi ini adalah masalah kebiasaan. Pada saat kita punya kebiasaan yang baik dalam mengatur keuangan, mengelola keuangan, maka keuangan Anda akan sehat. Orang yang keuangannya sehat, entah dia kerja atau dia bisnis, dia akan memiliki kehidupan finansial yang lebih longgar. Kenapa orang merasa kepepet? Kenapa orang merasa uangnya nggak ada wujudnya? Karena dia tidak pernah mengaturnya. Sama seperti waktu. Kalau Anda mengatur waktu Anda akan bisa melakukan banyak hal dalam sehari. Tapi kalau Anda tidak mengatur waktu Anda akan habis begitu saja. Sama, uang juga seperti itu. Anda mengaturnya, maka Anda akan longgar uang. Kalau Anda tidak atur, maka Anda terus-menerus akan merasa kesulitan uang. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda rizki yang melimpah dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.